Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi beriman kepada para Rasul Allah. Submateri kita yang pertama, kita akan mempelajari arti beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang memahami sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu arti beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum tahu, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Kata iman dan Rasul keduanya berasal dari bahasa Arab. Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya mempercayai, meyakini, dan membenarkan. Iman itu berupa pembenaran hati. Maksudnya, hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, juga mengakui dengan lisan, artinya mengucapkan dengan kalimat syahadat. Jadi, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai, meyakini, dan membenarkan adanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati urutan keempat dalam rukun iman. Nah, untuk Ananda semua, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu berhasil, maka Allah memberikan sifat-sifat yang istimewa kepada para nabi dan Rasul Allah. Di antaranya, yang pertama adalah siddiq, memiliki arti benar atau jujur. Maksudnya adalah para rasul akan selalu melakukan dan mengatakan kejujuran ataupun kebenaran. Artinya mereka tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Maksudnya, para Rasul Allah tidak pernah berkhianat, menyalahi janji, atau menipu dalam setiap perbuatan dan ucapannya. Yang ketiga, tabligh, berarti menyampaikan. Maka, para Rasul menyampaikan segala sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada umatnya, tanpa menutupi sedikit pun. Kemudian yang keempat, fatonah, berarti cerdas. Artinya para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kecerdasan untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada di dunia. Sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kizib, artinya berbohong. Yang kedua, kitman, artinya menyembunyikan. Yang ketiga, hianat, artinya tipu daya atau tidak setia. Dan yang keempat adalah baladah, artinya bodoh. Bagaimana cara menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, anandaku semua, kalau memang kita beriman kepada para Rasul Allah, maka caranya dengan menunjukkan sifat-sifat seperti jujur atau benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar,
perilaku harus baik dan santun, serta hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah. Yang kedua, kita harus dipercaya. Apabila seseorang menitipkan kita barang, maka dijaga dengan jujur. Kemudian yang ketiga, kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada teman, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita harus cerdas. Cerdas akal, cerdas nurani, berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah anandaku sekalian, sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anandaku sekalian, video pembelajaran kita tentang memahami beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami sifat-sifat wajib para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian cara menunjukkan cara kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe.